kita jangan berusaha untuk denial atau menyangkal kita nggak boleh cemas. Karena semakin kita menyangkal, makin cemas itu datang. Kita perlu berpikir terbuka bahwa nggak apa-apa kok cemas itu. Cemas itu nggak salah. Cemas bukan berarti kita punya gangguan yang lebih berat tuh kan. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Hai kamu, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya, fisik dan mentalnya. Selamat datang juga di podcast Anyaman Jiwa, podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ngomongin pekerjaan, percintaan, sampai ke makhluk sosial gitu ya, sebagai makhluk sosial. Buat kamu yang pengen banget nambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak deh baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Kenalin dulu, aku Iko Anata. Pada episode kali ini kita akan ngebahas anxiety. Wah, ini pas banget kan, kemarin kita udah ngomongin kecemasan, kita ngomongin kecemasan lagi gitu. Sebelum dengarkan obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, terus juga nyalain notifikasinya biar kamu tuh selalu terinfo gitu ada episode terbaru yang tayang setiap hari Rabu dan Jumat. Kalau mungkin kamu pernah ngerasain anxiety atau cemas, pasti tahu banget ya kalau itu tuh sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, jadi nggak pede, jadi nggak enak gitu, jadi nggak nyaman. Tapi ternyata ada perbedaan nih antara cemas biasa dan gangguan kecemasan. Nah kalau itu kamu dengerin episode sebelumnya. Nah soalnya gangguan kecemasan ini bisa membuat penderitanya merasa mudah khawatir sama hal-hal tertentu. Tapi sebenarnya ngomongin kecemasan, apakah bisa hilang? Kita langsung tanya aja yuk ke pakarnya. Ada Mas Jelang Hardika, Master Psikolog klinis dari Relief. Hai Mas Jelang, apa kabar? Halo Mbak Iko, alhamdulillah baik nih, fisik mental tentu saja. Mbak Iko gimana nih? Alhamdulillah baik juga, sama kayak Mas Jelang. Kita udah ngobrol udah hampir 2 episode dan ini sekarang yang ketiga nih Mas Jelang. Nggak kerasa ya? Iya betul. Kemarin kita kan udah ngobrolin tentang kecemasan gitu. Tapi boleh dijelasin lagi deh secara singkat Mas Jelang, sebenarnya cemas dan gangguan kecemasan itu apa bedanya? Terus kira-kira apa aja gitu perbedaannya antara cemas dan gangguan kecemasan? Oke, jadi cemas itu kan kondisi yang wajar, normal, karena bentuk antisipasi kita atas suatu ancaman. Ancaman saat presentasi nih, diketawain orang lah, salah lah. Ancaman nanti gimana nih dapat penghasilan karena dapat PHK. Ancaman mungkin kita melewati tempat yang gelap nih, takut ada apa nih, begal atau mungkin hantu gitu kan. Jadi cemas adalah hal yang wajar ketika memang ada pemicunya, tapi ketika intens ya, frekuensinya mungkin hampir tiap hari selama berminggu-minggu, selama mau kuliah atau bekerja atau apapun ya, itu berarti sudah mulai ada indikasi kegangguan itu kan. Sehingga kita harus aware, kita sadar, kita bisa sharing ke teman untuk cerita, tidak diberem sendiri, ataupun kalau misalnya teman di sekitar tidak ada, boleh juga kita ke profesional. Oke, nah mungkin Sobat Medio atau Anyaman Jiwa boleh ke episode sebelumnya gitu ya, ngebahas tentang kesehatan mental. Tapi hari ini aku mau nanya gitu ya ke Mas Jelang. Sebenarnya kecemasan itu kan pasti akan selalu ada gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita buat orang yang susah beradaptasi terus harus dihadapkan dengan situasi yang baru. Tapi sebenarnya kecemasan itu bisa hilang dan mungkin bisa diberi jelas alasannya gitu ya, jika iya dan tidaknya. Oke, wah menarik nih ya. Apakah kecemasan bisa hilang? Nah, balik lagi, cemas adalah upaya antisipasi kita terhadap ancaman gitu kan. Kalau misalnya cemas ini hilang, berarti kita kan kayak wah nggak ada rasa takut, nggak ada cemas, jadi kayak melenggang dengan oke-nya. Dan malah mungkin ya ketika kita tidak punya kecemasan nih, kita jadi nggak punya persiapan. Kita juga mungkin tidak bisa berusaha maksimal, nggak tahu nih apa yang perlu diperbaiki. Ya udah presentasi nih, ya udahlah tinggal presentasi lah ala kadarnya aja gitu kan ya. Ya udah nih di PHK gimana lagi, ya udah nikmati nganggur aja, jadi nggak berusaha. Jadi cemas itu kalau hilang hampir mustahil, bahkan mustahil ya. Yang ada adalah cemas yang berkurang atau intensitasnya rendah ya. Mungkin dari 1 sampai 10 di angka 2 atau 1. Sama deh kayak kita mungkin saat berkendara ya kan. Kita agak sedikit cemas mungkin karena berhati-hati. Apalagi ada pengendara yang ngebut, itu hal yang wajar ya. Tapi kalau hilang tentu itu hampir mustahil, bahkan mustahil kalau hilang sepenuhnya ya. Oke, tapi kalau misalkan buat yang sudah didiagnos mempunyai gangguan kesehatan mental ya, mungkin
mungkin tingkatnya berat, apakah bisa hilang mungkin cemasnya sebagai ke normal gitu, turun ke normal gitu, kira-kira bisa nggak Mas? Oke. Kalau yang sudah ada diagnosis ya, misalnya kecemasan menyeluruh dan sebagainya itu ya. Kalau untuk kembali ke kita sebutnya adalah pulih, tentu ada kesempatan itu ya. Jadi kembali ke kondisi yang hampir seperti semula itu ya. Jadi bisa berdamai ya dengan cemas itu. Cemas tetap ada, cuma tinggal dikelola gitu ya, diturunkan. Saya rasa kesempatan itu masih besar, masih bisa banget ya di kondisi yang mungkin terus waspada nih kan, mengontrol diri berlebih gitu kan, sehingga jadi kayak mulai pelan-pelan melepaskan. Dan itu masih bisa banget ya. Oke. Tapi pas Jelang sendiri pernah ketemu gitu nggak sih misalkan sama kliennya gitu ya? Kebanyakan tuh mereka sebenarnya cemasnya tuh karena apa sih? Maksudnya jelaskah atau lebih banyak yang kayak tiba-tiba datang aja? Oke. Kalau sejauh ini kebanyakan ya, 80% ke atas adalah memang karena ada penyebabnya, dan biasanya memang ada unsur-unsur keinginan untuk sempurna nih gitu kan ya. Misalnya harusnya gitu kan ya, ada pikiran harusnya kalau aku presentasi tuh nggak boleh salah sama sekali. Wah, gimana tuh orang nggak bisa salah sama sekali deh, sehingga untuk diri berlebihan, ada ekspresi tinggi sehingga harus sempurna. Jadinya terlalu waspada, terlalu mengontrol diri, jadinya tadi cemas. Nanti kalau nggak sempurna gimana ya? Dan sempurna kan cuma milik Anda, ini dokun ya, dari brand itu ya. Jadi tidak bisa ya kita sempurna aja. Kayak misalnya juga, sempurna aku harusnya nggak boleh dipecat. Itu kan di luar kendali kita, gitu kan ya. Aku harusnya nggak dipulusin dia, itu di luar kendali kita. Kita perlu untuk belajar menerima dan melepaskan itu, sehingga kita bisa lebih baik, lebih nyaman, dan bukanlah cemas yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan cemas itu. Oke, tapi menurut Mas Jelang sendiri bagaimana gitu cara kita tuh berdamai gitu ya dengan kecemasan kita? Oke, yang pertama yang paling penting adalah kita jangan berusaha untuk denial atau menyangkal kita nggak boleh cemas. Karena semakin kita menyangkal, makin cemas itu datang. Kita perlu berpikir terbuka bahwa nggak apa-apa kok cemas itu. Cemas itu nggak salah. Cemas bukan berarti kita punya gangguan yang lebih berat tuh kan. Jadi perlu untuk menerima bahwa cemas itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, disangkal, ditolak, tapi perlu untuk kita terima gitu kan ya. Karena dari perjalanan hidup kita yang mungkin dari kecil ya, dari TK, SD sampai sekarang ini pasti pernah mengalami hal itu, dan buktinya kita bisa melalui itu gitu kan ya. Artinya nggak apa-apa untuk merasa cemas, tinggal kita mengelolanya. Itu yang pertama. Jadi perlu untuk menerima dulu. Kedua, ketika mungkin cemas itu kita berikan skala ya. Di angka berapa nih? Masih di angka segini. Oke, berarti bisa nih. Udah tinggi nih cemasnya, mungkin di angka 8 dari 10. Berarti kita tadi boleh kayak ambil jeda, mengatur nafas, dan berlatih mindfulness. Nah ini ya, mindfulness adalah kita sadar sepenuhnya kondisi sekarang dan saat ini gitu ya, antara pikiran dan tindakan selaras. Kalau misalnya mau makan ya makan aja gitu ya, kalau mau kerja aja, jadi tidak multitasking, jadi bisa selaras. Itu membuat kita pikirannya nggak jauh ke depan. Yang membuat kita cemas adalah fisik kita di sini, pikiran kita udah jauh ke depan, dan kebanyakan ya yang kita takutkan itu sebenarnya tidak terjadi. Kalaupun terjadi nggak separah itu gitu Pak Iko. Oke. Aku ketawa, aku begitu relate. Itu ya. Iya, banyak takut gitu. Tapi kalau misalkan buat orang yang mungkin belum didiagnos gitu ya sama pakarnya, kamu mengalami gangguan kesehatan mental, maksudnya gangguan kecemasan gitu ya. Sebenarnya kapan gitu waktu yang tepat buat mereka untuk konsultasi ke psikolog dan psikiater? Oke. Perlu sekali ya kita mengenali diri kita ya. Jadi indikator gimana sih kita masih oke nih bisa menyelesaikan sendiri, atau kayaknya kita perlu ke profesional itu gimana sih. Jadi kita perlu untuk melihat peran dan fungsi kita apakah masih oke. Misalnya kita seorang mahasiswa nih, aku punya cemas nih, tapi aku masih bisa belajar, bisa fokus gitu kan, masih termotivasi kuliah, berarti masih bisa nih gitu kan. Tapi kalau sudah mulai terganggu nih, jadi sering bolos kuliah misalnya, menghindari teman, menghindari dosen, nah jadi kan terganggu nih peran dan fungsinya. Itulah perlu untuk ke psikolog atau psikiater ya. Pun demikian ketika tadi kan ya, dapat layoff nih, amit-amit nih dari PHK, gimana respon kita kan? Misalnya bersedih 1-2 hari, oke. Terus untuk selanjutnya adalah berusaha. Nah itu kan bagus. Tapi ketika kita jadi terlarut nih dalam kesedihan, kekecewaan, kita mungkin menyalahkan diri sendiri atau orang lain gitu kan. Jadi membuat kita stuck nih berminggu-minggu, jadi nggak melamar kerja dengan ya, jadi berpikir kayak, nah ini bisa muncul kayak pikiran seandainya kan, seandainya dulu aku kerja begini pasti aku nggak dipecat nih, seandainya aku rajin pasti aku masih lanjut nih kerjanya ya kan. Jadi berkutat di pikiran-pikiran seperti itu, terjebak ya, yang membuat jadi sulit melangkah, jadi mengganggu peran dan fungsi kita. Itulah tanda perlu ke profesional.
Oke. Seperti itu ya Sobat Medio, ciri-cirinya kalau misalkan kamu pengen banget psikolog dan psikiater. Pertanyaan terakhir, apakah Mas Jelang ada pesan gitu terkait topik ini tentang anxiety bisa hilang atau tidak kepada Sobat Medio? Ya, oke. Untuk Sobat Medio ya, perlu menyadari ya, untuk menerima bahwa cemas itu tidak bisa hilang. Nggak apa-apa, karena kita butuh juga agar kita bisa waspada dalam taraf yang normal, tidak waspada yang berlebihan, sehingga kita bisa berkembang untuk terus ke depannya. Sama kayak kita ini deh, stres juga diperlukan kan ya, agar kita bisa melangkah lebih baik. Ketika kita nggak ada cemas, nggak ada stres, kita akan cenderung menyepelekan, tidak berkembang. Ya udahlah, buat apa? Jadi bodoh amatnya itu tidak realistis itu kan. Jadi bodoh amatnya pada taraf usaha, bukan taraf hasil. Nah, ini beda. Kalau hasil kan kita udah berusaha, hasilnya gagal, ya udah bodoh amat. Itu tepat. Tapi kalau kita belum berusaha, ya udah bodoh amat deh. Yang penting aku udah belajar, cuma baca ini doang, ala kadarnya. Nah, ini kan nggak tepat. Sehingga nggak apa-apa kok untuk cemas itu, yang penting kita sadari, kita kelola dengan baik, pelan-pelan gitu ya, berlatih mengatur nafas, berlatih mindfulness, sehingga kita bisa punya cara, alat yang bagus ya untuk mengendalikan cemas kita suatu saat nanti, begitu. Oke, gitu ya Sobat Medio, berarti ternyata cemas itu harus ada gitu ya. Mungkin kalau misalnya kamu didiagnos, mungkin bisa kembali ke tahap normal, karena kecemasan itu sangat dibutuhkan, begitu ya Mas Jelang ya? Betul banget Mbak Iko. Oke, terima kasih banyak Mas Jelang, Hardika, kita udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Mbak Iko ya, atas kesempatan waktunya. Siap, terima kasih juga. Oke, kalau gitu Sobat Medio, udahan dulu kali ya podcast Anyaman Jiwa kali ini bersama Mas Jelang Hardika, Master Psikolog. Dan mungkin buat kamu yang pengen banget berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id. Mungkin bisa tanya-tanya ke psikolog langsung gitu ya. Itu bisa aja langsung ke Instagramnya @relief. Itu tempat yang pas untuk meditasi dan konseling online, siap bantu kamu biar sehat mental. Bisa juga kamu cek di websitenya di relief.co. Selain itu follow juga ya di @medio by KG Media, dan dengerin terus podcast menarik lainnya di Anyaman Jiwa di Spotify. Bukan Nata pamit, bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.